memberikan builder ini uang tutup cangkem agar tak membeberkan rahasianya. Lalu tak lama kemudian datanglah istri si builder dan berkata seperti ini. Gara-gara abang sering korupsi, anak kita sekarang sakit keras. Lah, apa hubungannya? Tapi untung sih sampai nggak koma Nah, mendengar kata-kata itu dari istrinya, si builder pun bisa-bisanya mengurungkan niatnya untuk korupsi. Wah, patut dicontoh ini. Andai semua orang gini ya, habis dengar nasihat istri. Setelah istri builder datang, kini giliran istri si begundal dirga yang datang menasihati si dirga, tapi tentunya damage nasihat itu tak seberapa, hingga si dirga pun tak sengaja menyebut azab passwordnya. Aku nggak takut sama azab. Hingga kode password itu didengar oleh Iyudora. Nah, setiap hari istrinya pun tak henti-henti menceramai si dirga sampai membawa anaknya ke proyek, di mana calon squad FF ini masuk diam-diam ke dalam proyek, hingga sebuah airdrop berupa batu bata menimpa anak mereka. Buset, warna batu batanya beda banget ya. Alhasil ya tentunya dong bocil FF ini harus terdeletkan akibat tertimpa airdrop yang berisi senjata untuk menggedik bapaknya. Keesokan harinya ketika bocil FF ini dimakamkan, datanglah bos si dirga dan berkata seperti ini. Saya berjanji akan menyelidiki penyebab kematian anak Bapak. Menyelidiki? Itu udah jelas-jelas ketimpa batu bata dari atas. Dikira ini pembunuhan berencana kali ya, kayak kasusnya si Mulet. Saat pulang dari pemakaman, mereka berdua ini mulailah adu cangkem dan akibat anak yang terbenatkan itu, si dirga pun meminta cerai ke istrinya. Karena sekarang sudah ada Teh Yuli yang siap menemaninya praktek biologi. Asik. Beberapa ratus abad setelah perceraian itu, dirga pun melihat Astin yang bekerja di warung si Ale. Jadinya ia mulai kepikiran sebuah rencana pendajalan dengan menelpon Ale, mengajaknya ketemuan di proyek pesantren yang entah kapan mau selesai. Di sana dirga pun menyiapkan sebuah jebakan dengan rumus fisika buatannya, berharap ketika Ale masuk ia langsung tergeprek dengan semen segede dosa kalian. Tapi sayangnya si dirga lupa kalau ia tak pernah belajar fisika. Alhasil jebakan itu pun tak berhasil jatuh mengenai Ale, sehingga karena gagal dirga langsung masuk ke Battleland of Dawn, melakukan baku gedik, namun sayangnya pertumbukan itu dimenangkan oleh Ale. Kapok lu kan kegeprek semen. Saat itu bosnya pun datang melihat kelakuan dirga yang ingin mencelakai Ale. Si bos selalu menyuruh pasukan buildernya untuk menangkap si dirga. Dan saat baru diangkat, dirga pun langsung kabur dari sana dan tentunya dikejar oleh para figuran yang entah kenapa mereka bisa-bisanya ngejar sambil bilang berhenti jangan kabur. Padahal kalau dipikir secara logika, mana mungkin maling mau dengerin omongan. Lu fokus aja ngejar itu, nggak usah bacot gitu. Kala itu dirga yang terpojok ia pun terjatuh, lalu dari belakang sebuah tembok yang dibuat oleh Grok tiba-tiba jatuh menggeprek si dirga, dan dapat dipastikan dirga auto terdelitkan. Mayat begundal ini pun sebenarnya mau dibuang ke kali, tapi sayang karena menggunakan sepatu Nike Air Asia, para figuran pun mentransfer mayat dirga ke tempat tinggal istrinya. Emang nyusahin kali dirga. Orang udah hidup tenang diganggu. Sekarang kita mandikan jenazahnya. Ya gak usah dimandikan saja Pak Ustadz. Buset, cangkemnya polos banget. Ketika pemandian si dirga, tiba-tiba air di sana berubah menjadi air adukan semen, tapi para figuran bodoh amat dan terus memandikan dirga agar gampang dikenali saat di neraka. Nah, saat akan dikafankan, tara, mata dirga pun tiba-tiba melotot karena ternyata istrinya mencoba mengedo tensenya, namun cuma matanya saja yang mampu dibangkitkan. Alhasil untuk menggagalkan edo tensenya, Tolong Pak, diplester aja Pak. diplester dong. Si Ali yang kesal pun langsung memplester mata dirga agar tak bangkit kembali. Singkat waktu, saat perjalanan menuju makam, entah di mana makamnya berada, mereka sampai harus menyeberangi Samudra Atlantis. Ditambah tangan para figuran berisi efek yang entah saya sendiri juga nggak tahu ini editor ceritanya mau bikin efek apa. Lalu dari atas sebuah super ulti dari Iyudora pun menyambar menjatuhkan keranda dirga ke palung Mariana. Saat itu para figuran pun berhasil menemukan keranda si dirga yang sudah berhasil mencapai daratan dan mereka melanjutkan perjalanannya masuk ke tengah hutan. Dimana coba pemakamannya cuy. Singkat waktu karena mata saya sudah burik saat mereka sampai di pemakaman, para builder pun mengeluh kesusahan menggali tanah makam
Jadinya mereka harus mencari lagi tanah makam yang lunak agar bisa mengubur si Dirga. Ketika makam itu sudah siap dan keranda si beban kehidupan akan di-giveaway ke neraka, sebuah ulti Vale yang menyejukkan pun keluar hingga menggoyang dua jarikan para warga di sana, dan setelah ulti itu keluar, Jenazah Mas Dirga jatuh ke liaran, Pak Ustadz. lah, ya kan emang mau dikuburin, Bambang. Setelah beristirahat sebentar, muncullah ulti yang kedua dan penggoyangan dua jari part 2 pun harus terjadi lagi. Pak Ustadz, jenazahnya tertimbun tanah, Pak Ustadz. Lah, buat ngubur kan emang pakai tanah, Bambang. Para warga yang tak terima jenazah si Dirga terkubur secara mandiri, mereka pun menggali kembali makam si Dirga sambil terheran-heran karena... Pak Ustadz, kakinya ketemu, Pak Ustadz. Tangannya menghilang lagi, Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah. Nah, saat itu muncullah efek yang sangat realistis hingga lubang makam si Dirga tertutup sendirinya, yang tentunya itu meringankan beban para builder karena nggak susah-susah menutup makam si Dirga. Tapi, coba deh kalian denger ini. Kita harus kuburkan almarhum dengan layak. Pak Ustadz, kuburannya rata sama tanah, Pak Ustadz. Itu biarlah. Gagal GB pahala dong. Ketika para warga pulang, muncullah sambaran petir yang membuat makam Dirga harus terbakar diserang gerapi api gratis yang begitu realistis. Asik. Oke, pesan immortalnya di sini, ternyata setelah menonton ini saya jadi tahu bagaimana teknik korupsi di bidang mandor, dan mungkin kalau saya nggak upload lagi, kemungkinan saya sudah diterima bekerja sebagai mandor untuk mempraktekkan teknik rahasia ini.